Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia ciptaan Allah, diberikan oleh Allah hawa nafsu, yaitu keinginan diri kita sendiri, seperti ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin dipuji, ingin kaya, ingin enak, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan malaikat yang tidak diberikan hawa nafsu seperti itu, dan malaikat hanya menjalankan perintah Allah. Dan hawa nafsu tadi diberikan kepada kita, fungsinya sebagai ujian. Apakah kita itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah menurunkan Al-Quran, kemudian juga Rasul-Nya, itu sebagai pedoman agar kita itu tidak lepas kontrol, tidak mengikuti hawa nafsu begitu saja, sehingga perlu rem, perlu panduan. Dan diantaranya, kalau kita contohkan seperti makan, di Al-Quran Allah mengatakan kulu wasrobu wa la tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Artinya kita itu ya boleh makan, bahkan disuruh. Hanya saja kita tidak diperkenankan berlebih-lebihan. Dan Rasulullah sudah memberi penjelasannya, ya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Yang hadis Rasulullah itu bisa dipahami, artinya ya makan jangan terlalu banyak yang mengakibatkan kekenyangan, dan itu tidak baik. Dan itu juga sebenarnya bukan hanya makan, tapi dalam banyak hal yang terkait hawa nafsu itu ya boleh, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga tidak boleh
berlebih-lebihan tadi, seperti berbicara, kita dibolehkan bicara apa saja, tapi ada batasannya, yaitu bicaralah yang baik. Ketika tidak baik itu artinya kita telah berlebih-lebihan dalam berbicara. Dan yang namanya bicara itu tidak baik juga bermacam-macam. Bisa umpamanya membicarakan keburukan orang lain, atau mencela, atau bicara kotor, atau bicara dusta, dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga nanti pikiran kita boleh berpikir, karena akal kita memang difungsikan untuk berpikir, tapi juga harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, berpikir yang positif, yang baik sangka, tidak boleh berpikir buruk sangka, atau berpikir yang tidak. Hati juga demikian. Hati kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya baik hati, rendah hati, tidak sombong, tidak ria, tidak ujub, atau yang lainnya, sehingga hati kita isi yang baik-baik. Dan itulah gambaran bahwa kita itu memang harus mengontrol nafsu kita, diri kita, keinginan kita, yang keinginan itu cenderung berseberangan dengan perintah Allah. Dan contoh yang lain lagi, kalau perintah Allah itu mengatakan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, tapi nafsu manusia itu juga kadang menginginkan dipuji oleh orang lain dalam segala hal. Ketika berbuat baik, ada rasa muncul di nafsu kita, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, biasanya seperti itu. Kemudian juga ada nafsu marah, kesal, atau kecewa karena keinginan nafsu tadi tidak terpenuhi. Itu juga tidak dibenarkan di dalam agama. Artinya itu juga dosa, karena di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dalam menjalankan agama syariat itu tidak ada paksaan. Dan wujud seseorang itu memaksa diantaranya ya kalau seseorang itu menginginkan sesuatu kepada orang lain, entah itu kepada suami, atau kepada istri, atau kepada anak, atau kepada orang tua, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Kemudian kalau keinginan itu tidak tercapai, tidak terpenuhi, ada rasa marah, ada rasa jengkel, kecewa. Itu sebagai tanda bahwa orang tersebut mengikuti hawa nafsu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh Allah. Karena juga ayat Allah yang lain mengatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya, yaitu seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi. Di antaranya kalau merasa jengkel, marah, kecewa, itu sebenarnya juga mengikuti hawa nafsunya atau menjadikan hawa nafsu jadi Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya karena fungsi Tuhan itu untuk ditaati, diikuti. Sedang kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita memfungsikan hawa nafsu itu ya seperti Tuhan. Maka untuk itu ya kita harus pahami bahwa setiap masalah, setiap persoalan, kemudian itu menyinggung hawa nafsu, maka kita harus memerlukan panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena panduan itu sebagai alat rem, alat kontrol, alat yang bisa meluruskan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita itu yang cenderung melenceng, tidak sesuai dengan syariat. Jadi istilahnya juga kalau kendaraan itu ya butuh rem, ya butuh kaca spion atau rating agar dalam perjalanan mengendarai kendaraan tadi ya tidak terjadi kecelakaan atau membahayakan. Kira-kira seperti itu. Dan itulah yang kalau kita itu tidak mengerti, maka biasanya kita memaksa kalau punya keinginan. Walaupun wujud memaksa itu ya tidak dengan kekerasan memukul atau yang lainnya, tidak mesti seperti itu. Tapi dengan kecewa umpamanya, itu sebenarnya juga wujud salah satu memaksa. Padahal kita itu diajarkan kalau melakukan segala sesuatu itu sebaiknya mengucap insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Jadi umpamanya mengatakan besok saya mau pergi ke kota, insya Allah. Artinya ya kalau Allah menghendaki, sehingga tidak ada halangan dan kita bisa ke kota dengan selamat. Umpama seperti itu. Nah, contoh sehari-hari yang lain, ya kita umpamanya menginginkan agar anak atau istri itu baik, taat. Kemudian ketika mereka
belum melakukan seperti yang kita inginkan, ya seharusnya kita tidak marah atau jengkel, karena itu juga harus ada unsur insya Allah, jika Allah menghendaki, sehingga ya kita tawakal, pasrah kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan perintahnya, karena contoh-contoh itu sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya yang tidak taat, tidak mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak marah atau jengkel atau kesal umpamanya, insya Allah tidak. Dia sudah menyampaikan kebenaran persoalan, kemudian tidak mau, yaitu diserahkan kepada Allah. Dan kemudian kalau ayat Allah di surat Yasin yang bunyinya wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah kewajiban kami kecuali hanya sekedar menyampaikan. Ayat itu juga memberikan keterangan untuk kita bahwa tugas kita itu juga hanya sekedar menyampaikan tentang kebenaran apapun, dan kalau apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh orang lain, ya kita tidak perlu marah, kecewa, ataupun kesal, karena tugasnya hanya menyampaikan. Dan kemudian keinginan-keinginan yang lain yang bisa menjadikan orang itu ya putus asa, ya bisa stres karena keinginannya tidak tercapai, entah itu cita-cita ataupun keinginan yang lain. Maka kalau kita itu benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya insya Allah kita itu ya damai, tenang. Kita disuruh ikhtiar, ya usaha. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita serahkan kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik, mungkin karena kesalahan kita juga, sehingga kita tidak kecewa yang kesannya menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan keinginan kita? Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita itu mempunyai keinginan apapun, dan keinginan itu kita upayakan, kita iringi dengan kalimat insya Allah di dalam hati kita, bahwa apa yang kita inginkan itu ya kalau Allah menghendaki. Sehingga kalau kita benar-benar memahami kalimat insya Allah tadi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, yang terlihat ya siapapun itu tidak akan marah, tidak akan kecewa, kesal, atau sejenisnya, karena selalu dikembalikan kepada Allah.
Sehingga dalam kehidupan kita, baik dalam berumah tangga ataupun bermasyarakat, itu tidak akan muncul yang namanya kemarahan ataupun kebencian, kejengkelan, karena sudah paham bahwa apa yang terjadi itu ya atas izin Allah. Dan kita juga meyakini semuanya karena Allah. Dan juga nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, ataupun mungkin berkelompok. Sehingga ketika orang lain, kelompok lain yang tidak sama dengan pemikiran kita, pemahaman kita, itu ya seharusnya tidak ada rasa ingin marah, jengkel, mencela, menghina karena tidak sama tadi. Karena selalu dikembalikan kepada Allah, bahwa semuanya itu ya atas izin Allah. Dan kita hanya menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar. Dan masalah hasilnya orang itu bisa menerima atau tidak, yaitu atas izin Allah. Sehingga ya kita itu santai, kita itu tidak kesal tadi, atau menyalah-nyalahkan karena orang lain tidak mau seperti yang kita mau, umpama seperti itu. Dan kemudian juga kalau kita punya keinginan yang lain, ingin hidup serba kecukupan, ingin hidup enak, umpama seperti itu, dan ternyata Allah memberikan sebuah ujian, yang ujian itu tidak cocok atau tidak menyenangkan hawa nafsu tadi. Tapi kalau kita itu sudah memahami dengan baik, ya adanya sabar, pasrah, tawakal, kembalikan kepada Allah. Karena itu hanya sebagai ujian. Juga kita ingat ayat Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah itu beserta orang yang sabar. Sehingga masalah apapun yang menerpa kita, baik itu yang enak ataupun yang tidak, baik yang ringan ataupun yang berat, kalau semua sudah kita pasrahkan kepada Allah, ya insya Allah kita itu tenang. Dan kalau diumpamakan lagi seperti kalau kita punya hajat, biasanya membentuk panitia, sehingga serepot, sesibuk, sesulit apapun acara itu, kalau kita sudah menyerahkannya kepada panitia, maka kita tinggal duduk tenang, tidak usah ikut-ikut pusing memikirkannya kalau sudah diserahkan panitia. Nah, kita pun juga demikian. Kalau kita sudah pasrah tawakal kepada Allah, ya kita jalankan saja tugas kita. Dan yang lainnya, kalau sudah serahkan kepada Allah, yaitu urusan Allah. Tugas kita menyampaikan, ya nyampaikan.
Tugas kita bekerja, beribadah, ya kita jalankan. Nanti yang lainnya biar Allah. Jadi jangan sampai kita itu mencampuri hal-hal yang itu sebenarnya bagian Allah. Termasuk ketika marah, kecewa tadi, itu artinya protes, artinya tidak menerima keputusan Allah, yang sebenarnya itu adalah bagian Allah, bukan bagian kita. Bagian kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah seperti itu. Maka untuk itu, dengan apa yang saya sampaikan ini, ya mari kita belajar legowo, belajar pasrah, ikhlas, belajar tawakal kepada Allah, serahkan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Allah, dan kita hanya sekedar menyampaikan yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu kita menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Masalah hasil, kalau hasil itu tidak memuaskan menurut hawa nafsu, ya kita harus rim hawa nafsu itu. Bagaimana caranya tidak marah, kecewa, kesal, jengkel, apalagi sampai putus asa. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Makanya kalau Allah juga menyampaikan di Al-Quran yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub, yang artinya ya dengan mengingat Allah maka hati itu tenang, mengingat perintah-perintahnya dan mengingat juga janji-janji Allah. Kalau kita mengikuti perintah-perintahnya, nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Yattaqillaha yaj'alu mahraja. Jadi cukup kita taat kepada Allah, perintahnya kita jalani. Nanti insya Allah akan memberi solusi, memberi jalan keluar. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.